Selamat pagi sahabat anggrekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan. Oke, Bobby baru aja sampai di kebun. Pagi-pagi udah gerimis. Bobby udah lama ya, hampir sekitar 3 minggu mungkin nggak bikin video, nggak upload video di YouTube. Kali ini Bobby akan lanjutkan lagi. Kita masih ada satu materi tentang pengenalan anggrek, kelanjutan dari materi pengenalan anggrek. Kita akan mengenal anggrek satu persatu dari tiap genusnya. Nggak semuanya, hanya beberapa genus yang populer, yang banyak ditanam orang, banyak ditanam penghobi, banyak ditanam pembudidaya. Nah, nanti kita akan coba kenal satu persatu tiap genus beserta syarat tumbuhnya. Mudah-mudahan apa yang ada di kebun Bobby nanti cukup untuk mewakili beberapa genus yang populer seperti Dendrobium, Phalaenopsis, Vanda, Cattleya, Grammatophyllum, dan yang lainnya lagi. Oke, jadi nanti langsung aja kita ke kebun, kita lihat satu persatu. Yuk. Nah, sahabat, kita mulai dari ini dulu. Sahabat tentu sangat mengenalnya, tanaman anggrek yang satu ini, jenis Dendrobium. Ya, benar banget. Ini adalah anggrek dengan genus Dendrobium. Ini ya, kalau yang di sini ini Dendrobium spatulata atau sectionnya spatulata. Nanti coba Bobby lihat yang lain. Ini ya, ini anggrek Dendrobium. Dia termasuk anggrek bertipe simpodial, tipe pertumbuhan simpodial. Ini adalah Dendrobium section spatulata. Nah, ini yang di atas ini ada Bobby gantung-gantung, masih belum rapi ya. Ini adalah Dendrobium section Dendrobium. Ini ada Anosmum, ada Apilum, ada Parisii. Parisii cenderung kecil ya pohonnya, jadi nggak begitu kelihatan. Dan ini adalah contoh bunga Dendrobium yang section spatulata. Kebanyakan Bobby punya section spatulata ya, Dendrobiumnya. Oke, jadi ya semacam ini bunganya. Nah, anggrek Dendrobium ini terutama yang section spatulata dan section Dendrobium, section Phalaenanthe juga, mereka cenderung suka panas ya, banyak sinar matahari dan tidak terlalu basah.
Oke, jadi perawatannya cukup mudah, cukup simple, dan menurut Bobby cocok untuk pemula. Ya, ini adalah Dendrobium. Namun ada juga beberapa section Dendrobium yang nggak terlalu suka banyak sinar matahari dan justru sukanya di tempat yang lembab ya. Jadi kenali dulu tipe atau jenis anggreknya sebelum kita menanamnya, supaya tidak salah tanam dan memudahkan kita dalam merawatnya. Oke, lanjut ke genus anggrek yang lain. Bobby ada Grammatophyllum. Ini ya, inilah genus Grammatophyllum, masih bertipe simpodial. Ini juga Grammatophyllum. Ini adalah Grammatophyllum speciosum dari Aceh, masih kecil, dan yang ini dari Thailand. Ya, ini sama-sama Grammatophyllum. Nah, di sini juga ada ini Grammatophyllum stavelliflorum. Kemudian yang di sebelahnya ini Bobby punya ini Grammatophyllum citrinum, multiflorum var citrinum, yang bunganya hijau polos. Kemudian ini scriptum juga dari Papua ya, yang ini. Kemudian Bobby juga punya yang hybrid beberapa. Nah, ini diantaranya ini Bobby gantung di sana. Nah, untuk Grammatophyllum ini kurang lebih cara rawatnya, cara tanamnya mirip ya dengan Dendrobium yang section spatulata. Makanya Bobby berani tanam mereka berdampingan. Jadi Grammatophyllum juga suka tempat yang panas, tidak suka terlalu banyak air. Perawatannya mudah. Seperti ini ya. Jadi untuk sahabat semuanya, sebelum menanam anggrek, sebaiknya kenali dulu agroklimat di lingkungan kita. Agroklimat itu meliputi sinar matahari, kemudian kelembaban udara, sirkulasi udara, kemudian pengairan juga. Dan itu sahabat pahami dulu agroklimat di lingkungan sahabat sebelum menanam anggrek, untuk memilih jenis anggrek yang cocok di lingkungan kita agar memudahkan kita dalam merawatnya. Ya, kita lanjut ke genus yang lain. Nah, selanjutnya Bobby ada Cattleya. Untuk contoh genus anggrek populer yang lain, ini adalah Cattleya, masih dari anggrek simpodial. Ini adalah Cattleya, macam-macam ya. Cattleya menurut Bobby masih cukup mudah untuk dirawat, gampang hidup juga. Hanya biasanya untuk pembungaan dia perlu lebih bersabar dibanding genus anggrek yang lain ya. Nggak seperti Dendrobium misalnya, yang kebanyakan Dendrobium mampu berbunga sepanjang tahun, nggak berhenti. Sedangkan Cattleya kita harus lebih bersabar untuk melihat bunga, karena Cattleya ini uniknya
dia hanya berbunga satu kali dalam setiap satu batang. Jadi kalau kalau dia sudah pernah berbunga seperti ini, dia nggak akan berbunga lagi di tempat yang sama. Makanya untuk pembungaan dia harus berbunganya di batang-batang yang baru atau di pseudobulb yang baru. Dia berbunganya harus di pseudobulb yang baru dan kemudian tumbuh dewasa, kemudian berbunga. Nah, seperti itu siklusnya Cattleya ya. Kemudian setelah berbunga, yang batang lama akan muncul lagi tunas baru dan berbunga lagi. Makanya harus bersabar untuk jenis Cattleya. Tapi untuk beberapa jenis yang rajin bertunas dan rajin berbunga sangat menyenangkan, karena Cattleya ini bunganya colorful banget, rata-rata ukurannya gede-gede dan wangi-wangi. Next, sahabat pasti tahu ya yang satu ini dari genus apa? Itu penampakan keseluruhannya, ukuran daunnya. Ya, ini adalah Bulbophyllum. Ini yang dalam gambar ini adalah Bulbophyllum phalaenopsis, atau lebih sering dikenal anggrek dasi. Masih spesies dari Indonesia Timur, sebagai salah satu contoh anggrek bertipe simpodial. Dan genus yang populer adalah Bulbophyllum salah satunya. Iya, nah kalau untuk anggrek bergenus Bulbophyllum, rata-rata mereka menyukai tempat yang lembab dan nggak terlalu banyak sinar matahari. Kalau dia di tempat yang lembab, biasanya pertumbuhannya akan jauh lebih baik daripada di tempat yang kering dan panas. Nih ya. Ini Bulbophyllum yang lain. Sedang berbunga, tapi bunganya kecil. Ini adalah Bulbophyllum infundibuliforme, masih dari Indonesia bagian timur. Sedang berbunga, udah beberapa waktu ya berbunga. Bunganya kecil. Ini jenis Bulbophyllum yang lain, tapi sedang tidak berbunga. Lanjut ke genus berikutnya. Kita ada Oncidium atau keluarganya Oncidium ya. Jadi jenisnya Oncidium ini tergolong sangat banyak. Seringkali orang yang awam yang baru mengenal anggrek salah menduga bahwa Oncidium adalah Grammatophyllum dan Grammatophyllum adalah Oncidium. Itu mereka sangat berbeda ya. Dan asalnya pun jauh dari tempat yang sangat jauh berbeda. Oncidium ini berasal dari Amerika Latin, sedangkan Grammatophyllum dari Asia Tenggara. Ya, ini adalah Oncidium. Sayangnya Bobby punya sedang nggak berbunga. Ini ada satu yang spike atau kenop. Bobby nggak terlalu banyak koleksi Oncidiumnya, hanya ada beberapa saja. Untuk anggrek Oncidium
sahabat bisa tempatkan di tempat yang agak teduh, tidak terlalu basah, dan beberapa jenis bisa ditempatkan di tempat yang panas, termasuk anggrek yang rajin berbunga, jenis-jenis Oncidium, dan bunganya cantik-cantik. Nah, apalagi ya yang tipe anggrek simpodial untuk contoh genus. Kita Dendrobium sudah, Grammatophyllum juga sudah, Bulbophyllum, Cattleya, Oncidium, Holygin. Kita coba lihat Holygin ada di sebelah sana. Ini ya, ini Holygin yang Bobby punya. Bobby nggak terlalu banyak juga koleksi Holygin karena agroklimatnya di sini masih nggak begitu sesuai. Ini Bobby hanya ada 3 atau 4 pot mungkin. Ini hybrid ya. Ini adalah Holygin burfodiens, yang salah satu yang Bobby punya. Ini hybrid yang jarang ada di pasaran. Kemudian ini adalah Holygin Fonstermanii dari Kalimantan. Ada juga yang dari Sumatera Bobby punya. Nah, untuk yang ini dia suka tempat teduh dan lembab, hampir mirip kayak Bulbophyllum ya. Jadi dia sukanya di tempat yang lembab dan teduh. Kalau dia cukup kelembabannya, nih dia akan gemuk ini ya, berisi. Nggak seperti yang itu sempat kekeringan jadi dia keriput. Ini juga nih, ini agak keriput. Ya, kalau kecukupan kelembabannya dia akan gemuk, tumbuhnya akan bagus banget dan cukup mudah dibungakan kalau nutrisinya dia terpenuhi. Ini adalah Holygin. Nah, langsung aja di sebelahnya ini Bobby pas kebetulan lihat ada Cymbidium. Ini ya, ini contoh Cymbidium bertipe simpodial dan saprophyt. Ini juga Cymbidium. Sayangnya rusak ya karena ayam. Sayang banget. Ini Cymbidium untuk contoh anggrek simpodial, atau untuk contoh genus anggrek yang populer. Ini juga Cymbidium, ini Biflorum. Ini juga, aduh, ada rusak karena ayam ya. Ini yang di luar greenhouse ini banyak banget diganggu ayam. Tuh tersangkanya. Di ini Cymbidium, beberapa termasuk anggrek saprophyt atau anggrek tanah terestrial gitu ya. Beberapa lagi dari genus Cymbidium ini adalah anggrek epifit, jadi nempel di pohon. Ini Cymbidium biflorum yang epifit ya, biasanya ditemukan nempel di pohon. Ada juga yang lain itu Cymbidium finlaysonianum, sama nempel juga di pohon seperti ini. Nah, oke, Cymbidium udah, Holygin udah, kita lanjut ke yang monopodial. Untuk contoh genus anggrek yang populer, kita mulai dari Bobby punya Vanda. Oke, ini ada Vanda. Bobby punya Vanda beberapa di atas pohon ya, digantung di pepohonan.
seperti itu. Ini ya vanda-vandanya Bobby. Ini vanda, dia termasuk anggrek epifit. Biasanya ditemukan nempel di batang pohon. Kebanyakan suka tempat yang cukup lembab namun juga cukup sinar matahari. Dengan keadaan seperti itu biasanya dia akan tumbuh lebih baik. Ini vanda Bobby masih baru ya, baru Bobby gantung di sana. Beberapa masih stres, jadi daunnya menguning, tapi nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan segera membaik. Lebih dekat dengan vanda, nah seperti ini sosoknya. Dia adalah anggrek monopodial epifit. Biasanya akarnya menggantung bebas seperti ini ya. Ini perawatan vanda cukup mudah. Selama tadi agroklimatnya tepat, dia cukup suka sinar matahari dan suka kelembaban tinggi. Jadi sahabat bisa tempatkan anggrek vandanya di tempat yang kurang lebih seperti itu. Beberapa yang lain vandanya ada di situ. Oke, nah ini Bobby ada Phalaenopsis sebagai salah satu contoh genus populer yang lain. Ini sedang spike. Ini hybrid ya tapi. Untuk anggrek Phalaenopsis, mereka tidak terlalu suka terlalu banyak sinar matahari. Jadi tempatnya agak teduh, tidak terlalu panas. Ini Phalaenopsis cornucervi. Ini adalah Phalaenopsis cornucervi, sedang berbunga. Ini Phalaenopsis gigantea, tapi sayangnya belum berbunga. Jadi mereka tanaman yang tidak terlalu suka sinar matahari, tidak terlalu panas ya maksudnya. Kalau di tempat yang panas dan sinar matahari langsung, dia akan mudah gosong. Jadi daunnya tebal, berair ya. Jadi kalau dia kena paparan sinar matahari secara langsung, dia akan mudah gosong, kemudian menghitam dan bisa aja tumbuh jamur atau bakteri. Nah, seperti ini ya. Ini dia sempat kena panas, tapi alhamdulillah lukanya mengering, jadi nggak menular. Oke. Oke, next ke genus berikutnya yang cukup banyak ditanam sahabat dan kolektor anggrek. Ini adalah Paphiopedilum. Yang dalam contoh ini adalah Paphiopedilum cancolor. Satu koleksinya Bobby ya ini. Sedang berbunga, sedang kenop, dan dia gantian terus berbunganya karena rumpunya udah cukup besar ya. Ini, jadi dia akan terus bergantian berbunga. Oke, Paphiopedilum
bisa dimasukkan kategori anggrek tanah atau terestrial, bisa juga ke saprofit, beberapa bahkan litofit ya, ditumbuh di bebatuan, biasanya di bebatuan, di karang-karang di tepi sungai. Ini tidak terlalu suka sinar matahari langsung, jadi tempatkan dia di tempat yang cukup teduh, nggak terlalu gelap, nggak terlalu teduh, tapi cukup teduh dan cukup kelembabannya. Ini adalah Paphiopedilum. Yang ini adalah Angraecum, dua yang Bobby punya, nggak ada yang lain. Ini spesies dari Amerika Latin, mirip ya dengan Vanda, tapi ini Angraecum dan bunganya unik, lucu, makanya Bobby tanam dan lumayan banyak kolektor Indonesia yang menanamnya juga. Ini Angraecum. Oke, nah untuk genus anggrek yang lain, untuk yang tipe monopodial yang cukup populer ditanam di Indonesia, ada Arachnis, ada Renanthera, dan beberapa genus yang lain yang satu marga atau satu family dengan Vanda, cukup banyak ya sebenarnya, tapi Bobby nggak bisa contohkan satu persatu, dan beberapa yang lain juga Bobby nggak ada di sini. Nah sahabat, demikian tadi lanjutan dari video materi pengenalan anggrek kita, materi yang terakhir ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu sahabat semua untuk merawat anggreknya, untuk lebih mengenal jenis-jenis anggreknya, dan kemudian memudahkan sahabat semuanya untuk merawat anggrek yang sudah ditanam atau yang akan ditanam nanti. Oke, jadi memang penting kita harus mengenal tiap jenis anggrek yang kita punya, supaya ya kita lebih mudah, lebih ringan tugas kita untuk merawat mereka jika kita mengenal tiap jenis dari mereka. Terima kasih yang masih selalu nungguin video dari Bobby. Setelah ini nanti akan ada video review-review tentang beberapa anggrek ya, spesies, akan segera Bobby posting menyusul setelah video ini. Tetap pantau video Bobby, tetap pantau channelnya Bobby. Nanti akan ada video-video lagi yang menarik. Oke, kalau gitu Bobby sudahi dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video Bobby selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan.